Fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang menjawab salam insya Allah hari ini dan seterusnya mendapat rezeki yang berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penampilan Idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pantun lagi. Jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa mampir ke Dermaga. Usia boleh lansia. Yang penting Al-Quran jangan sampai terlupa. Takwir. Ya ayyuhal ganti ya. Enggak, duluan masih tiga. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Allaha ma'as-sabirin. Ya ayyuhal wahai alladzina orang-orang yang amanu beriman. Ista'inu mintalah pertolongan dengan as-sabri sabaran as-shalah dan sholat. Innallaha sesungguhnya Allah ma'a berserta orang ma'as-sabirin berserta orang-orang yang sabar. Itu dari zakaro yang artinya mengingat dan menyebut. Artinya ada untuk berzikir itu adalah semua segala aktivitas manusia, baik bicaranya, tindakannya, dan pikirannya untuk mengingat Allah dan mengakui keberadaan Allah dalam segala sisi kehidupan. Di dalam aktivitas berzikir ini dibagi menjadi 3 kelompok. Aktivitas secara bacaan atau ucapan, jadi dengan cara bertahmid, bertahlil, bertakbir, dan istighfar. Berzikir yang kedua yaitu dengan membuat amalan, yaitu perbuatan, yaitu seperti sholat, infak, sedekah, dan termasuk membaca Al-Quran ada di dalam zikir amalan. Ada juga zikir pikiran, fakar, yaitu bertafakur, mengkaji, taklim, dan menghafal Quran ada di dalam zikir pikiran. Zikir ini adalah merupakan totalitas kesadaran kita kepada Allah dengan cara apapun. Berzikir itu ibadah yang paling efektif karena nggak memerlukan rukun dan syarat apapun untuk melakukannya. Termasuk kalau kita sudah biasa menyebut, mengingat dan menyebut itu, apabila kita jatuh pun biasanya kata-kata refleks yang keluar dari mulut kita adalah istighfar, astagfirullahaladzim. Kalau mendengar musibah itu refleks dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah dari situ, jadi apa-apa yang sudah kita biasa sebut dan biasa kita ingat, itulah yang akan selalu mengiringi keluar dari mulut kita. Bukan orang yang, justru orang beriman itu butuh pertolongan, karena di sini fi'il amr ya kan, Allah memerintahkan untuk meminta tolong dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Untuk apa? Untuk menghadapi masalah dalam kehidupan. Lalu ada juga seringkali kita bertanya, mengapa sabar dulu baru sholat? Karena sabar ini berkaitan dengan dimensi perasaan.
perasaan kita kali reaktif ya, lalu kita lalu berpikir untuk mengerjakan apa gitu, tergantung perasaan kita. Sabar berkaitan dengan menyatu. Jadi kalau sholat tadi udah dimensi perasaan, lalu sholat menyatukan jadi pikiran dan perasaan. Itu juga terulang ya, karena ini di ayat sebelumnya ada di Al-Baqarah ayat 45 itu wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratan illa 'alal khashi'in. Al-kabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dari ayat tersebut bisa kita katakan bahwa orang menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong adalah orang yang sholatnya khusyuk. Sabar dalam menghadapi musibah dan ujian adalah kunci utama untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Kesabaran adalah ibadah hati, sementara sholat adalah ibadah fisik yang menjadi penghubung diri dengan Allah dan akan menguji. Nah, ada kata-kata lagi, menguji lagi gitu kan. Jadi emang sebenarnya itu nggak lepas dari manusia yang beriman itu dengan ujian sampai nanti ke liang lahat. Nah, baru berhenti ujian-ujian tersebut. Tapi itu kan juga nanti tinggal hasilnya kita dapat kita nikmati apa dari ujian itu, apakah kita masuk ke surga atau nerakanya gitu kan. Nah di sini dibilangin bahwa dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan bersabar di antara kamu akan kami uji perihal kamu. Jadi intinya lagi di sini adalah kesabaran. Ayat kesabaran itu ayat 47 ayat surat 47 ayat 31. Jadi sebenarnya ada apa dengan kesabaran ini gitu. Jadi kalau orang-orang beriman yang punya kesabaran itu, maka sebenarnya Allah memberitahukan bahwa dia akan mendapat kabar gembira dari Allah SWT. Berupa apa? Satu, dia akan mendapat predikat dari Allah SWT bahwa memang ini orang-orang yang beriman itu benar-benar predikatnya itu bukan dari predikat dari yang siapa-siapa, Allah sendiri memberikan predikat itu. Kedua, dari semua ayat-ayat itu Allah di surat 156 itu memberikan kunci atau jawaban apabila kita mengalami semua musibah itu. Allah sudah mengatakannya dengan kalimat yang allazina iza asobatu musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di ayat ini Allah menekankan kepada kita bahwa sesungguhnya apabila kita mengalami semua peristiwa-peristiwa di atas itu, kita ini kembalinya akan kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi itu dulu yang kita kuatkan dalam diri kita, bahwa semua ketakutan yang kita alami, kekurangan, ketakutan masalah harta, masalah jiwa, masalah makanan, termasuk kematian, itu semua akan kembali kepada Allah pada intinya. Jadi selama kita beriman dan kita meyakini itu bahwa kita ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah, insya Allah dalam menjalani kehidupan kita ini kita tidak akan lepas dari koridor yang telah Allah berikan itu. Jadi tadabbur dari surat ini adalah dari ayat ini adalah bahwa jika kita ditimpa musibah atau masalah, karena musibah atau masalah yang menimpa kita itu di ayat surat 4 ayat 79 itu Allah mengatakan bahwa kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Jadi itu Allah sudah memberikan clue juga kepada kita bahwa semua itu intinya yang baik dari Allah, yang buruk dari sisi kita. Jadi kewajiban kita lah untuk mengingat bahwa kita akan kembali kepada Allah, membuat kita lebih hidup bertanggung jawab dan mempersiapkan diri kita untuk kembali kepada yaumil akhir nanti.
4 tadi ya, mereka yang berzikir, yang bersyukur, yang sabar, yang sholat, yang dimaksud itu. Tapi karena ayat di 157 ini berkaitan erat kepada yang di atas, membicarakan tentang orang sabar, maka lebih kepada fokusnya kepada orang sabar gitu ya. Jadi orang sabar itu nanti akan dapat sholawat, dapat rahmat, dapat petunjuk. Sebelum kita membahas sholawat itu apa, rahmat itu apa, petunjuk itu apa, kita harus tahu dulu nih, kenapa kok sampai Allah sebegitunya mengapresiasi orang sabar, sampai dikasih sholawat, sampai dikasih rahmat gitu ya. Kita tahu tuh sabar itu sebenarnya apa sih gitu. Jadi sabar di dalam Al-Quran, kalau kita tahu terminologi dari kata sabar, sabar itu artinya kebertahanan mental seseorang dalam mencapai tujuannya. Jadi bertahan, kebertahanan dalam prosesnya ya. Nah, sabar di dalam Al-Quran itu ada 2 sebenarnya. Sebenarnya itu sabar ada 2. Jadi nggak semua sabar dapat sholawat, nggak semua orang yang sabar itu dapat sholawat, dapat rahmat, dapat petunjuk. Kita lihat dulu sabar yang seperti apa gitu kan. Nah ini ada sabar yang disebut fasobrun jamil, sobrun apa? Fasobrun jamil ya. Ada fasobrun jamil. Nah ini fasobrun jamil itu di surat 12 ayat 18. Kalau yang fasbir fasobrun jamil itu di Al-Ma'arij kan? Fasbir sobron jamilah ya kan? Nah kalau yang ini di surat Al-Ma'arij ayat 5. Ini sama nih, artinya sabar yang cantik nih, dua-duanya sabar yang cantik. Kalau yang ini peristiwa tentang Nabi Yakub kehilangan anaknya, dibohongin sama anak-anaknya bahwa anak kesayangannya si Yusuf itu mati, ya kan? Apa diterkam binatang buas gitu. Tapi Nabi Yakub sebetulnya tahu bahwa anak-anaknya berbohong. Cuma dia tidak bisa marah, tidak mau marah, tidak mau nyalahin dan sebagainya. Dia cuma bilang fasobrun jamil, sabar yang indah itu lebih baik buat saya. Jadi dia hanya mengeluh kepada Allah, asku basi wa husni ilallah gitu kan. Nah terus kalau yang satunya lagi tentang yang ini di Al-Ma'arij sini, Nabi Muhammad ketika orang-orang musyrik itu menentang Nabi Muhammad, mana kalau ada azab mana gitu. Jadi Rasulullah disuruh bersabar dengan kesabaran yang indah dengan kata-kata orang musyrik tadi gitu. Nah ini satu, jadi sabar itu ada 2, satu sabar yang cantik, yang indah ya. Yang kedua fa'iyasbiru ya di surat berapa? Fa'i yasbiru nar ya. Nar. Surat 41 ayat 24 ya. Nah ini ada kata-kata jika dia bersabar maka neraka. Coba tuh gimana yang maksudnya? Jadi sabar itu ada 2, sabar yang indah sama sabar yang neraka. Tadi kita tahu bahwa sabar itu adalah kebertahanan mental seorang. Jadi kalau mau dipahami contohnya kayak gini. Misalnya si A dengan si B sama-sama pergi ke dokter, kemudian di situ antri, ya kan? Ada 50. Karena yang namanya sabar itu ada kata sabar harus ada hambatan. Dia selaras dengan ada masalah. Gak mungkin orang dibilang sabar kalau dia tidak menghadapi hambatan. Misalnya pergi ke dokter, tiba-tiba langsung masuk. Ih, sabar banget tuh dia langsung masuk, enggak kan? Jadi orang yang nunggu antrian 50 orang, berapa orang terus dia nunggu sampai dia ketemu tujuannya si dokter, baru itu dikatakan sabar. Nah, tapi Yang menjawab salam insya Allah hari ini dan seterusnya mendapat rezeki yang berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penampilan pertama hafalan bersama yang dipimpin oleh Mbak Nyu. Saya bahagia sekali, alhamdulillah Mbak Nyu hafal. Luar biasa. Takbir. Allahu Akbar. Mau jadi ayo dong. Iya. Wakil ismin salat. Orang Arab semua. Udah tahu dulu sih. Tahu dulu. Orang Arab kita tahu. Udah kekuatan Quran pasti Tahu dulu. Minasyaitonir rajim. Cakep. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruni wala taskurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Takbir. Masya Allah, barakallah. Ya. Sadaqallah. Anak mereka itu. Kan ngajinya salam waalaikumsalam dulu. Iya. Pantun lagi dong. Pantun lagi. Pantun lagi. Jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa mampir ke Demak. Ya, boleh lansia. Yang penting Al-Quran jangan sampai terlupa. Takbir. Nanti berbalas pantun ya. Iya. Besok ke pantun kita. Al-Quruni al-Qurkum washkuruli wala takfurun. Maka Udkuru, ingatlah nih kepadaku. Adkurkum, maka aku ingat kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah kafir atau apa? Ya ayyuhal, kan dia? Enggak, duluan masih ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu beriman, ista'inu, mintalah pertolongan dengan as-sabri, sabaran, as-shalah dan sholah. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'a, berserta orang, ma'as sabirin, berserta orang-orang yang sabar. Ala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Wala, dan janganlah takulu, kamu katakan, lu lima yuktalu, orang-orang yang terbunuh itu amwat. Masya Allah ya, salah ya.
Mayak tulu bisa limayak tulu Cakep. wala takulu limayak Yuk. kalau kebanyakan wala takulu limayak bisa bilillah. Jadi jangan dikatakan bahwa orang yang terbunuh itu jalan orang yang terbunuh di jalan Allah itu ahya mati. Cakep. Ahya kan malu ya. Hidup. Amwat mati. Bal ahya Iya. akan tetapi dia hidup. Walakin Walakin atas mulun tidak menyadari. Baqallahul adzim. ya barana. Terus sekarang ini jadi kan kita tidak menyadari. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ dan sungguh kami akan menguji kalian bisyai'in dengan bukan bisyai'in bisyai'in dengan sedikit dengan sesuatu wal khaufi minal khaufi dari ketakutan walju'i dan kelaparan wanaqsin dan kekurangan minal amwali dari harta wal anfusi dan jiwa wathamarat dan buah-buahan wabasyiri dan beritakan kabar gembira as-sabirin pada orang-orang